Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi untuk reproduksi ikan. Kali ini kita akan membahas tentang kualitas telur dan larva. Nah, secara umum keberhasilan produksi benih ikan dalam kegiatan aquaculture itu kan dipengaruhi oleh kualitas telur dan larva yang dihasilkan. Nah, dalam sistem pembenihan modern, kualitas telur itu dia sebagai indikator awal keberhasilan bagi suatu siklus reproduksi. Karena telur ini kan merupakan fase pertama kehidupan ikan yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan maupun kondisi fisiologis daripada induk. Sehingga telur yang berkualitas tinggi itu mampu menghasilkan larva yang sehat, mampu menghasilkan larva yang sehat, punya visibilitas yang tinggi, terus telur itu punya tingkat fertilisasi yang tinggi, perkembangan embrionya normal, dan juga daya tetasnya optimal. Nah, sebaliknya, kalau telur itu kurang bagus atau kualitasnya rendah, itu berarti akan mengalami gangguan pada perkembangan embrio, tingkat abnormalitasnya lumayan tinggi, daya tetasnya agak rendah, dan juga tingkat kematiannya pada fase larva itu cukup tinggi. Nah, kualitas telur itu tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan daripada suatu proses pembuahan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas fisiologis daripada induk. Selain itu ada kemudian kondisi nutrisi, ada juga faktor genetik, juga lingkungan pemeliharaan. Jadi induk yang mendapatkan nutrisi yang optimal, terutama proteinnya optimal, maka ditambah lagi asam lemak esensialnya cukup, vitamin dan mineralnya juga cukup, maka telur yang dihasilkan itu mempunyai cadangan energi yang bagus. Kenapa? Karena cadangan energi ini dia menjadi sangat penting dalam mendukung kemudian proses embriogenesis daripada telur menuju larva. Nah, kita dapat melihat pada gambar ini, bahwasanya telur ikan yang punya kualitasnya tinggi itu bentuknya itu secara strukturnya itu bulat seragam, dia bulat seragam, transparan, perkembangan embrionya juga sinkron. Perkembangan embrionya sinkron. Proses ini kemudian menunjukkan bahwasanya proses oogenesis dan juga fitogenesis itu berlangsung secara normal, sehingga embrio itu dapat berkembang secara maksimal. Kualitas telur itu menggambarkan hasil akhir daripada interaksi kompleks antara faktor genetik, ada juga fisiologi induk, dan juga kualitas telur. Kemudian apalagi lingkungan inkubasi serta manajemen daripada pemeliharaan. Larva yang bagus itu biasanya dicirikan dengan bentuk tubuh yang simetris, aktif berenang, responnya terhadap lingkungan, terhadap rangsangan tinggi, juga organ tubuh itu berkembang.
berkembang sempurna. Larva-larva dengan ciri seperti itu, dia akan mempunyai daya tahan yang lebih tinggi terhadap perubahan lingkungan. Terus mampu memanfaatkan pakan dengan baik, dan juga pertumbuhannya lebih cepat selama masa pendederan nantinya. Nah, secara keseluruhan, ya, kalau kita melihat pada konsep dasar, maka yang dimaksudkan dengan kualitas ikan itu didefinisikan sebagai kemampuan telur untuk mengalami fertilisasi. Apakah itu secara normal, kemudian berkembang menjadi embrio yang sehat, kemudian menetas menjadi larva yang normal, kemudian menghasilkan larva yang mampu bertahan hidup dan tumbuhnya optimal. Nah, secara umum pengertian. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa kualitas telur itu tidak hanya diukur berdasarkan penampilan luar, tetapi juga berdasarkan kemampuan biologis dan juga fisiologis telur dalam mendukung perkembangan embrio hingga fase larva awal. Oleh karena itu, maka telur yang tampak normal secara visual, ya, kalau kita lihat dengan mata kepala, telur itu tampak normal, belum tentu kualitasnya baik apabila kandungan nutrisi, metabolik dan yang lainnya mengalami gangguan. Jadi yang dilihat mata bagus belum tentu secara biologis dan fisiologisnya juga bagus. Nah, kualitas telur itu mencakup beberapa aspek utama, yaitu kualitas genetik, ya, kualitas genetik, kemudian kualitas fisiologis. Kualitas genetik itu adalah bawaan, ya, bawaan dari induk kalau dengan kualitas bagus maka dia menurunkan ke keturunannya juga kualitas yang bagus juga. Kemudian kualitas fisiologis ini adalah kondisi matang gonad, hormon, dan kemudian kesehatan induk. Dan kualitas biokimia, nah, kualitas morfologi dan juga perkembangan embrio. Nah, kualitas faktor genetik, ya, faktor genetik itu sangat menentukan viabilitas daripada embrio, pertumbuhan larva, retensi terhadap penyakit, serta kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Jadi kita tahu, ya, kualitas induk itu sangat menentukan. Ingat, ya, pakem utama di dalam budidaya adalah kita apalagi dalam reproduksi, ya, mampu menghasilkan larva bibit yang kemudian tahan penyakit, tumbuhnya bagus, tumbuhnya cepat, tahan penyakit, tahan terhadap perubahan lingkungan, efisiensi pakan yang tinggi. Nah, empat sifat itu. Jadi kita mencari kualitas induk, kualitas genetik yang ada 4 sifat itu. Misalkan induk jantannya tumbuhnya bagus, induk betinanya tahan terhadap penyakit. Nah, maka larva yang akan kita hasilkan harapannya adalah bibit yang kemudian tumbuhnya cepat dan tahan terhadap penyakit. Nah, kan begitu. Itu kita namakan kualitas genetik. Nah, sedangkan pada kualitas fisiologis, dia berhubungan dengan kondisi hormonal dan juga kesehatan induk selama proses pembentukan telur. Nah, kita tahu bahwanya pada fase fitogenesis pada induk betina, hati daripada induk betina itu mengsintesis fitogenesis yang kemudian ditransfer ke dalam oosit sebagai cadangan nutrisi berupa kuning telur. Ketika terjadi gangguan fisiologis seperti kemudian stres, penyakit ataupun kekurangan nutrisi, maka akan menyebabkan proses fitogenesisnya itu tidak berlangsung sempurna, sehingga
telur yang dihasilkan kualitasnya akan menurun. Gitu. Sedangkan kualitas biokimia ini erat kaitannya dengan kandungan nutrien di dalam telur, terutama pada protein, lipid atau lemak, fosfolipid, vitamin, mineral, dan juga asam lemak esensial seperti DHA, EPA, ARA. Nah, DHA itu docosahexaenoid. Kalau EPA itu adalah eicosapentaenoic acid. Ya, kalau ARA itu arachidonic acid. Ya, jadi nutrien-nutrien ini berfungsi sebagai sumber energi selama perkembangan embrio larva pada tahap awal. Kita tahu DHA itu berperan penting dalam perkembangan sistem saraf dan juga retina pada mata larva, sedangkan EPA dan ARA itu dia terlibat dalam regulasi fisiologis serta sistem daya tahan tubuh atau sistem imun. Nah, bagaimana kalau asam lemak esensial ini kurang, tidak memenuhi, maka akan menyebabkan rendahnya daya tetas dan juga meningkatnya kecacatan pada larva atau abnormalitas pada larva. Nah, sedangkan dari kualitas morfologi, telur yang berkualitas bagus itu bentuk tubuhnya bulat dan juga seragam. Warnanya normal sesuai dengan spesiesnya, diameter telurnya homogen, membran telurnya utuh, serta ruang perivitelinnya itu proporsional. Nah, bentuk yang seragam itu menandakan bahwasanya terjadinya sinkronisasi perkembangan oosit selama proses oogenesis. Nah, itu ya. Nah, sedangkan perkembangan embrio itu kan kemampuan embrio berkembang normal hingga menetas. Nah, sehingga perkembangan embrio ini seharusnya harus sinkron, serta dia harus punya daya tetas tinggi. Fertilitasi yang tinggi itu menunjukkan bahwasanya membran telur itu responsif terhadap penetrasi sperma dan juga proses aktivasi telur berlangsung secara normal. Perkembangan embrio yang sinkron juga menandakan indikasi bahwasanya metabolisme embrio itu berlangsung stabil dan tidak mengalami gangguan lingkungan. Sedangkan daya tetas tinggi itu pasti bahwasanya itu adalah keberhasilan keseluruhan proses daripada perkembangan embrio hingga larva menetas. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya, maka perkembangan embrio itu akan terjadi gangguan sehingga memunculkan abnormalitas pada telur, pada larva. Nah, jadi secara umum konsep kualitas telur ikan ini mencerminkan bahwasanya terjadi integrasi antara faktor genetik, fisiologi, nutrisi, dan lingkungan yang bekerja secara simultan, secara bersamaan selama proses reproduksi di sana. Nah, ini bisa dilihat ya perbedaan daripada telur yang bagus dengan yang kurang bagus, mulai daripada bentuk sampai dengan daya tetasnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan struktur dan komposisi telur ikan. Nah, struktur kita tahu struktur ikan itu kan hasil adaptasi biologis
untuk menjamin keberhasilan daripada perkembangan embrio hingga fase larva awal. Nah, secara umum struktur telur ikan itu tersusun atas beberapa bagian, mulai daripada bagian utama yaitu korion, ruang perivitelin, yolk atau kuning telur, dan juga blastodik. Itu yang secara umum. Nah, setiap struktur ini dia mempunyai fungsi fisiologis yang sangat penting dalam mendukung proses daripada fertilisasi, perlindungan embrio, pertumbuhan sel hingga pada pembentukan organ-organ tubuh. Nah, korion yang pertama, yang terluar. Korion ini kan lapisan daripada lapisan pelindung terluar dari telur. Ya, korion ini tersusun atas protein yang struktural dan bersifat semi permeabel. Fungsinya tentu saja sebagai pelindung, dia lapisan pelindung, maka dia berfungsi sebagai melindungi embrio dari kerusakan mekanis, perubahan lingkungan, serta serangan mikroorganisme. Nah, selain itu, korion ini juga berperan di dalam mengatur proses pertukaran zat antara lingkungan eksternal dan juga embrio. Di antaranya ini seperti proses difusi, ya, difusi oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, ketebalan daripada korion itu tidak sama untuk semua spesies. Masing-masing spesies ketebalannya berbeda karena dipengaruhi oleh habitat alami dan juga strategi daripada reproduksi. Jadi habitat di mana dia hidup dan strategi dia berproduksi akan mempengaruhi ketebalan daripada lapisan korion. Nah, contohnya adalah ikan-ikan yang kemudian memijah pada lingkungan yang arusnya kuat, maka korionnya ini, lapisan pelindungnya ini lebih tebal karena dia sebagai bentuk pelindungan terhadap tekanan mekanis, terutama tekanan pada arus. Nah, kalau korionnya rusak, maka akan munculnya jamur. Ya. Nah, setelah di dalam bagian korion itu ada satu struktur yang namanya ruang perivitelin. Nah, lihat ya di gambar ya, yang B itu ya, ruang perivitelin. Nah, ruang perivitelin ini adalah ruang antara membran luar dan juga kuning telur. Jadi dia ruang yang membatasi antara membran luar dan juga kuning telur. Nah, ruang perivitelin ini berfungsi sebagai bantalan pelindung embrio dari tekanan mekanis. Ya, dia melindungi embrio dari tekanan mekanis selama proses inkubasi. Selain itu juga ruang perivitelin ini membantu menjaga stabilitas embrio sehingga proses organogenesis dapat berlangsung normal. Nah, besar atau kecil untuk ruang perivitelin ini. Nah, besar atau kecilnya itu sebagai sebuah indikasi kualitas telur, karena telur yang kualitasnya bagus biasanya ruang perivitelinnya itu proporsional dan juga seragam. Kalau terlalu kecil, maka akan menyebabkan risiko kerusakan embrio karena tekanan eksternal, sedangkan yang terlalu besar dapat mengindikasi gangguan dehidrasi karena kesulitan untuk proses difusi daripada oksigen. Nah, yang ketiga adalah kuning telur. Strukturnya adalah kuning telur atau yolk. Ini adalah komponen terbesar dalam telur ikan.
dan fungsinya sebagai sumber nutrisi utama bagi perkembangan embrio. Nah, yolk ini itu kandungannya adalah cadangan energi dalam bentuk protein, lemak, dan juga fosfolipid. Ada juga vitamin dan juga mineral yang digunakan selama proses embriogenesis hingga larva. Dan awal mula pakan alami, mulai makan pakan alami. Nah, jadi kandungan nutrisi daripada yolk ini akan sangat menentukan kualitas larva yang dihasilkan. Dan yang keempat atau terakhir adalah blastodes. Blastodes ini adalah bagian kecil pada permukaan kulit, pada permukaan kuning telur atau yolk, yang menjadi lokasi utama pembelahan sel dan perkembangan embrio. Nah, jadi ketika fertilisasi itu terjadi, blastodik ini akan mengalami serangkaian pembelahan mitosis, membentuk blastula, gastrula, hingga pada organogenesis. Ingat materi sebelumnya terkait dengan tahapan embriogenesis. Ya, jadi dia mau mengalami pembelahan mulai dari blastula, gastrula, morula, hingga pada organogenesis. Nah, aktivitas metabolik pada blastodik ini sangat tinggi, karena blastodik ini adalah bagian inti menjadi pusat daripada perkembangan diferensiasi sel dan pembentukan jaringan-jaringan embriona. Ketika ada gangguan pada blastodik, maka akan menyebabkan abnormalitas daripada perkembangannya akan terganggu, tidak sempurna, keterlambatan daripada embriogenesis ataupun kematian embrio dini. Itu yang terjadi kalau terjadi gangguan pada blastodik ini. Nah, kita lihat yang kedua adalah komposisi biokimia telur. Nah, kualitas biologis telur itu sangat dipengaruhi oleh komposisi biokimia yang terkandung di dalam telur itu sendiri. Nah, secara fisiologis komposisi kimia biokimia telur itu berfungsi sebagai sumber energi, bahan pembentukan jaringan, regulator metabolisme, serta pelindung embrio terhadap stres oksidatif. Nah, di gambar ini kita lihat ada 4 komponen utama penyusun daripada biokimia telur ikan, yaitu protein, lipid ataupun lemak, ya, terus vitamin dan juga mineral. Yang kemudian masing-masingnya mempunyai fungsi spesifik dalam perkembangan embrio. Nah, kita tahu bahwasanya protein ini kan komponen utama penyusun daripada jaringan dan juga jaringan embrio, dan juga memiliki peran sentral dalam proses pertumbuhan sel. Nah, protein dalam telur ini digunakan sebagai bahan pembentukan otot, pembentukan organ, enzim, dan juga hormon yang diperlukan selama proses embriogenesis. Protein juga digunakan sebagai sumber energi ketika cadangan lipid itu mulai berkurang. Nah, kandungan protein yang tinggi pada telur biasanya berkorelasi atau berhubungan positif dengan pertumbuhan embrio yang lebih cepat dan tingkat kelangsungan larva yang lebih tinggi.
Kalau kekurangan, kalau kandungannya rendah, maka terjadi hal sebaliknya, yaitu kemudian pertumbuhan embrio terhambat, terus meningkatnya abnormalitas pada larva. Itu untuk protein. Sedangkan pada lipid ini atau lemak ini dia berfungsi sebagai cadangan energi utama selama perkembangan embrio. Di dalam telur ikan ya, lipid ini tersimpan dalam bentuk trigliserida, ya, trigliserida dan juga fosfolipid. Ada dua bentuk, trigliserida dan juga fosfolipid. Nah, fosfolipid ini penting dalam pembentukan membran sel dan juga perkembangan sistem saraf embrio. Nah, lipid juga mengandung asam esensial seperti tadi ya, DHA, EPA dan juga ARA. DHA tadi sudah, perannya adalah perkembangan retina dan sistem saraf. EPA fungsinya adalah sebagai regulasi metabolisme dan juga respon imun, sedangkan ARA adalah fungsinya dalam sintesis hormon dan juga regulasi daripada inflamasi. Nah, defisiensi daripada asam lemak esensial ini dapat menyebabkan rendahnya daya tetas, perkembangan organ tubuh tidak sempurna, dan juga meningkatnya deformitas daripada larva. Kemudian yang ketiga itu vitamin. Nah, vitamin dalam telur itu memiliki fungsi fisiologis dalam menjaga stabilitas metabolisme embrio. Di sana ada vitamin A, perannya adalah diferensiasi sel dan perkembangan organ, terutama pada organ mata dan juga sistem saraf. Vitamin C fungsinya sebagai antioksidan yang melindungi embrio dari kerusakan oksidatif akibat radikal-radikal bebas. Vitamin E itu dia berperan menjaga integritas membran sel dan juga meningkatkan kualitas reproduksi ikan. Sementara itu vitamin D perannya adalah menjaga integritas membran sel dan meningkatkan kualitas reproduksi ikan. Dengan vitamin D ini metabolisme mineral dan juga pembentukan struktur rangka daripada larva. Nah, kekurangannya dia tentu saja menyebabkan gangguan daripada perkembangan embrio, daya tetas rendah dan juga deformitas daripada tulangnya rapuh. Nah, yang terakhir adalah mineral ini dia komponen penting dalam telur ikan. Nah, kenapa? Karena fungsinya adalah sebagai kofaktor enzim. Dia mengatur osmoregulasi. Ya, mengatur osmoregulasi. Kemudian sebagai pembentuk jaringan keras. Nah, di dalam mineral penting itu di dalam telur ikan itu diantaranya adalah kalsium, ada fosfor. Kalsium dan fosfor ini penting dalam pembentukan tulang dan metabolisme energi. Selain itu ada magnesium. Magnesium ini biasanya dia terlibat dalam aktivitas enzim dan juga sintesis protein. Kemudian di sana ada seng. Seng ini berperan dalam proses reproduksi dan juga pembelahan sel. Dan juga ada selenium. Selenium ini fungsinya adalah antioksidan dan meningkatkan sistem imun daripada embrio. Ketidakseimbangan mineral maka akan mengganggu perkembangan organ dan juga menurunkan kualitas daripada larva. Nah, tuh.
ada beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi kualitas telur. Karena kualitas telur ikan itu dipengaruhi oleh interaksi faktor internal dan juga faktor eksternal yang bekerja secara bersamaan selama proses reproduksi daripada ikan. Nah, kalau faktor internal tentu saja adalah kita sebut juga sebagai faktor biologis induk, faktor biologis induk. Sedangkan faktor eksternal, nah, itu berasal dari luar, yaitu lingkungan pemeliharaan dan sistem daripada manajemen hatchery. Pengaruh daripada faktor internal itu adalah seperti kemudian genetik induk, umur induk, kondisi fisiologis induk, serta nutrisi induk. Nah, dengan penjelasannya itu teman-teman bisa baca. Nah, sedangkan pada faktor eksternal adalah ada pada suhu, oksigen terlarut, pH, salinitas, cahaya, serta stres lingkungan. Jadi ini yang kemudian yang mempengaruhi kedua faktor ini, baik eksternal maupun internal ini akan mempengaruhi kualitas telur yang akan dihasilkan. Jadi telur ya, kemudian telur dengan kualitas yang bagus, maka pengaruhnya terhadap keberhasilan pembenihan, di mana keberhasilan pembenihan itu dapat ditandai dengan kualitas telurnya bagus, akan menghasilkan kualitas larva yang bagus. Larva yang bagus, maka akan kemudian meningkatkan pertumbuhan. Kalau larvanya dari kualitas telur yang rendah, maka akan menurunkan produktivitas daripada hatchery. Jadi dia akan berjalan secara linear di sana. Nah, selanjutnya terkait dengan proses pembentukan telur dan hubungannya dengan kualitas. Nah, di sana kita tahu bahasanya proses pembentukan telur itu kan rangkaian mekanisme biologis yang kompleks dan juga terintegrasi, mulai dari pembentukan sel germinal hingga terjadinya proses ovulasi. Jadi kualitas telur yang dihasilkan itu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan setiap tahapan perkembangan oosit. Ya, itu dapat teman-teman lihat ya, mulai oogonia, gambarnya mulai oogonia sampai dengan proses ovulasi. Ya. Oogenesis adalah proses pembentukan dan juga perkembangan sel telur di dalam ovarium ikan, yang dimulai dari oogonia, ya dimulai dari oogonia, itu sudah materi sebelumnya sudah ya, oogonia sampai terakhir adalah ovulasi. Ya, jadi itu yang terjadi. Jadi yang paling utama di dalam proses ini adalah pada proses fitologenesis. Karena di fitologenesis itu adalah pembentukan jaringan embrio dan juga pembentukan sumber energi. Jadi ini yang paling setelah melewati tahap fitologenesis, maka kita menyatakan bahwasanya telur itu matang gonad. Telur itu matang gonad ketika dia sudah melewati tahapan fitologenesis. Itu yang terjadi. Nah, begitupun pada
proses maturasi oosit ya, itu yang terjadi. Nah, pada penilaian kualitas telur, penilaian kualitas telur ini adalah langkah penting dalam kemudian melakukan proses evaluasi keberhasilan reproduksi ikan dan efisiensi daripada produksi hatchery. Nah, di sana ada 4 sistem penilaian, apakah itu penilaian secara morfologi, penilaian secara fertilisasi, penilaian secara daya tetas, dan penilaian kelangsungan hidup larva. Nah, penilaian secara morfologi itu kita lakukan dengan mengamati karakteristik telur secara visual ataupun menggunakan mikroskop stereo. Jadi secara morfologi itu dapat kita lihat dengan parameternya adalah bentuk, warna, diameter, membran telur, ruang perivitelin, kuning telur, serta kebersihan. Ya, itu parameter yang diamati di dalam mikroskop untuk menilai kualitas telur secara morfologi. Sedangkan penilaian secara fertilisasi itu dapat kita menggunakan pendekatan rumus fertilisasi, yaitu tingkat pembuahan. FR itu fertilization rate atau derajat pembuahan. Derajat pembuahan itu dapat kita hitung dengan jumlah total telur, jumlah keseluruhan telur kita bagi dengan jumlah telur yang terbuahi, jumlah telur yang terbuahi dibagi dengan jumlah total telur. Nah, dibandingkan jumlah total telur kita kalikan 100. Jadi contohnya itu ada. Jadi misalkan telur yang dibuahi 850, total telur keseluruhan 1000, berarti 850 dibagi 1000 dikali 100, maka kita dapatkan 85%. Nah, 85% itu adalah nilai daripada derajat pembuahan atau fertilization rate. Nah, dapat juga kita ukur dengan tahapan berikutnya adalah mengukur penilaian daya tetas atau derajat penetasan atau hatching rate, yaitu derajat penetasan. Derajat penetasan itu kita hitung berdasarkan jumlah telur yang menetas. Ya, jumlah telur yang menetas dibagi dengan jumlah telur yang terbuahi. Ya, jumlah telur yang terbuahi kita kalikan 100. Jadi tadi misalkan jumlah telur yang menetas itu adalah 720. Sedangkan jumlah telur tadi yang terbuahi tadi adalah 850. Berarti 720 dibagi dengan 850 dikalikan 100. Kita ketemunya 84,7%. Nah, itu 84,7% itu adalah derajat penetasannya. Dan yang terakhir adalah penilaian berdasarkan kelangsungan hidup larva. Nah, penilaian kelangsungan larva ini adalah menilai persentase larva yang hidup pada waktu tertentu. Jadi misalkan pada hari ke-10 kita akan menghitung kelangsungan hidup larvanya berapa. Maka kita hitung semua larva yang hidup pada saat itu dibagi dengan jumlah larva di awal, jumlah larva yang total larva setelah menetas. Misalkan larva awal itu 1000, larva yang kita hitung di hari ke-10 itu adalah 650, maka 650 dibagi dengan 1000 dikalikan 100. Kita ketemunya 65%. Itu yang dinamakan survival rate-nya 65%. Nah, ada juga 2 pendekatan tambahan terhadap penilaian kualitas telur ini adalah penilaian dengan analisis biokimia dan yang kedua adalah penilaian dengan analisis histologi. Nah, kalau penilaian berdasarkan analisis biokimia, nah itu adalah kita untuk mengetahui komposisi kimia telur.
Jadi di sana kita akan melihat kandungan proteinnya, bagaimana profil asam lemaknya seperti apa saja di sana, kadar lipidnya berapa, kandungan vitaminnya apa saja di sana, aktivitas enzimnya seperti apa. Begitupun pada analisis histologi. Analisis histologi ini adalah menggunakan preparat, jaringan dan juga dan mikroskop. Jadi kita melihat perkembangan embrio pada berbagai tahap dengan menggunakan mikroskop. Kita amati dari tahap perkembangannya. Jadi tahap perkembangan setelah mulai terbuahi sampai dengan perkembangan sampai dengan dia menetas, kita amati. Itu pendekatan pada kualitas larva itu kan kemampuan larva untuk bertahan hidup. Dia tumbuh optimal, memanfaatkan pakan, tahan terhadap stres, dan juga berkembang menjadi benih yang sehat. Kemampuan larva untuk bertahan hidup itu menjadi parameter utama untuk kualitas larva, karena fase awal kehidupan ikan itu kan sangat rentan, gampang mati ya. Karena dia belum kuat terhadap perubahan lingkungan. Jadi ini menjadi penting. Yang kedua adalah kemudian tumbuh optimal. Nah, tumbuh optimal ini dia mengindikasikan bahwasanya dia tumbuhnya itu proporsional. Tumbuh itu kan ada dua. Jadi pertumbuhan itu bertambahnya bobot dan panjang dalam waktu tertentu. Jadi bukan hanya bertambah bobot saja, tapi bertambah panjangnya juga. Ini yang menjadi catatan, sehingga pertumbuhan optimal ini juga menjadi indikator penting untuk menunjukkan efisiensi daripada pemanfaatan nutrisi dan aktivitas metabolisme yang baik. Ini hubungannya dengan yang ketiga ya. Hubungan yang ketiga yaitu memanfaatkan pakan. Jadi ikan dengan tingkat pemanfaatan pakan yang baik, maka pertumbuhannya pasti akan optimal. Pertumbuhannya akan optimal. Nah, begitupun yang keempat, tahan terhadap stres. Jadi perubahan lingkungan, ikan itu masih bisa mengikuti, maka dia akan keluar sebagai ikan yang kemudian berkembang menjadi benih yang sehat, larva yang sudah teruji secara pertumbuhan yang bagus, bertahan hidupnya tinggi, apalagi dia juga kuat terhadap perubahan lingkungan, maka akan berkembang menjadi larva yang dengan benih yang sehat. Nah, larva yang kemudian kualitasnya baik tadi itu kita hasilkan, yang kemudian tadi ya bertahan hidupnya tinggi, tumbuhnya optimal, manfaat pakannya bagus, tahan terhadap stres. Nah, itu dia mempunyai ciri morfologi dan juga fisiologi. Karena ciri morfologi dan fisiologi ini mencerminkan perkembangan embrio itu berlangsung normal. Nah, ini yang nomor 2, ini ya karakteristik larva ini ya. Nah, diantaranya adalah tubuh simetris, ya, dan dengan proporsi panjang, ya, proporsi kepala, badan, dan ekor yang seimbang, bentuk tubuhnya lurus. Nah, ini menunjukkan perkembangan sistem skeletal dan otot itu berlangsung normal selama proses organogenesis.
Nah, selain tubuhnya simetris, juga larva itu renangnya aktif. Juga respon terhadap lingkungannya bagus. Ketika ada gangguan, ada gerakan, dia bergerak, ada cahaya, dia merespon cahaya. Dan penyerapan kuning telurnya normal. Organ tubuhnya berkembang. Nah, kemampuan makanannya baik, terutama makan makanan fitoplankton ya, itu bagus. Pertumbuhannya juga cepat. Nah, itu yang kualitasnya bagus. Kualitasnya rendah bagaimana ya, dia yang di sebelahnya ya. Bentuk tubuhnya bengkok, dia nggak simetris tapi bengkok. Ada edema. Edema itu ada penumpukan cairan tubuh. Siripnya tidak sempurna. Nah, kemampuan berenangnya rendah. Dan sebagainya. Ini bisa teman-teman baca untuk karakteristik larva. Nah, selanjutnya pada perkembangan embrio dan larva. Nah, perkembangan embrio ini kan proses biologis yang bertahap, dimulai dari setelah fertilisasi hingga larva menetas dari telur. Nah, bisa dilihat pada gambar, mulai daripada cleavage atau pembelahan sel sampai pada telur yang menetas, larva yang keluar daripada telur. Nah, ini sudah sering saya jelaskan di tahapan perkembangan embrio. Jadi teman-teman bisa melihat di sana. Cleavage itu kan pembelahan sel di awal, dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, ya, seterusnya itu. Nah, kemudian dia membelah secara mitosis menjadi blastomer. Kemudian dia berkembang ke tahapan blastula. Nah, setelah blastula ini sudah terbentuk blastoderm. Nah, blastoderm ini sudah menyelimuti kuning telur, ya. Nah, di fase blastoderm ini sel-sel daripada embrio sudah mulai mengalami perkembangan awal dan membentuk jaringan rongga blastosel. Nah, blastula ini menjadi fase penting karena menentukan pada blastula ini adalah menentukan pola perkembangan embrio berikutnya, yaitu tahapan gastrula. Gastrula ini pembentukan 3 lapisan embrio, mulai dari lapisan ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm, dengan fungsinya masing-masing terbentuk di sana. Kemudian organogenesis, ya, organogenesis itu pembentukan organ tubuh terjadi di sana dan diakhiri dengan penetasan. Nah, dari ini maka ada faktor yang menentukan. Di antaranya adalah oleh faktor lingkungan, ya, terutama adalah suhu, oksigen, dan juga pH. Suhu, oksigen, pH, terus ada salinitas, ada kualitas telur sendiri, dan juga infeksi daripada jamur maupun bakteri. Pada tabel itu teman-teman bisa membaca di sana. Tuh. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah aspek nutrisi dan pada kualitas larva. Nah, nutrisi ini kan faktor fundamental yang kemudian menentukan keberhasilan perkembangan larva ikan. Karena fase larva ini adalah periode kritis dengan tingkat metabolisme yang sangat tinggi. Nah, di fase awal kehidupan, larva akan mengalami perubahan fisiologis yang besar dari organisme yang sepenuhnya bergantung pada cadangan nutrisi internal. Ya. Jadi dengan mengandalkan pada kuning telur, cadangan utama.
di sana. Karena pada kuning telur ini menyediakan energi, protein, lipid, vitamin, dan juga mineral yang digunakan untuk mempertahankan metabolisme dasar serta mendukung perkembangan organ-organ penting seperti saraf, saluran pencernaan, mata, dan juga otot. Jadi itu yang kemudian mempengaruhi pentingnya. Setelah kuning telur habis, maka kita mengenal dengan tahapan first feeding, makanan pertama. Nah, kita tahu bahasanya first feeding ini adalah fase yang paling kritis dalam pemeliharaan larva. Karena pada tahap ini larva itu sudah mulai beralih dari penggunaan kuning telur menuju nutrisi luar, terutama pada fitoplankton. Nah, keberhasilan daripada first feeding ini dipengaruhi oleh perkembangan organ sensorik, ukuran bukaan mulut, kemampuan berenang larva, serta kualitas pakan alami yang kita berikan. Nah, jadi ketika larva itu memiliki mata yang berkembang sempurna dan respon berenangnya aktif, maka dia akan lebih mudah mendeteksi serta menangkap pakan. Sebaliknya pun sama, sebaliknya pun begitu. Nah, sehingga pakan alami ini yang ketiga, yang C ya. Pakan alami ini kemudian menjadi komponen utama di dalam pemeliharaan larva. Karena apa? Karena secara ukuran, secara gerakan, dan juga kandungan nutrisi itu sesuai dengan kebutuhan fisiologi daripada larva. Ya, paling umum digunakan adalah pakan alami ini adalah Rotifera, ada Artemia, dan juga Copepoda. Rotifera ini karena ukurannya kecil, antara 100 sampai 200 milimikron, maka dia mudah dicerna oleh larva ikan dan sangat cocok untuk larva yang baru menetas. Nah, kalau Artemia ini dia kandungan proteinnya tinggi, 50 sampai 60% kandungannya adalah protein. Nah, dia juga mempunyai energi yang tinggi, juga mudah dikultur untuk dibiarkan. Sedangkan Copepoda ini dia kaya akan HUFA, dalam hal ini asam-asam lemak esensial ya. Nah, di antaranya adalah DHA dan juga EPA. Nah, pemberian Copepoda itu maka akan mampu meningkatkan kelangsungan hidup larva serta ya itu yang terjadi. Nah, telur dan larva juga mengalami abnormalitas. Nah, abnormalitas pada telur dan larva itu merupakan permasalahan utama dalam kegiatan aktivitas pembenihan ikan, karena akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas benih dan rendahnya tingkat kelangsungan hidup. Nah, kita sebenarnya dapat memantau abnormalitas ini sejak tahap awal fertilisasi hingga perkembangan embrio. Seperti tadi ya, nah, kita mengamati mulai daripada setelah pembuahan sampai menetas dapat kita amati. Nah, pada fase larva itu pada fase telur ya. Kalau pada fase larva itu dapat kita temukan
yang paling umum itu adalah lordosis, ada skoliosis, ada edema, dan juga ada kelainan rahang. Nah, lordosis itu kelainan tulang belakang. Jadi tulang belakangnya melengkung ke arah dorsal atau vertikal. Jadi tulang mengalami kelainan tulang belakang. Kalau pada manusia itu kita kenal dengan bungkuk dan lain sebagainya. Nah, sedangkan skoliosis itu kelainan tulang belakang yang melengkung ke samping. Dia lengkungnya ke samping. Kalau tadi lordosis itu melengkungnya adalah ke arah dorsal atau vertikal atau ventral. Nah, sementara skoliosis itu melengkungnya ke samping. Nah, contoh dilihat pada gambar ya. Kalau edema itu pembengkakan akibat adanya akumulasi cairan pada tubuh. Nah, ini biasanya karena terjadinya gangguan osmoregulasi. Ada jaringan yang rusak, ada infeksi mikroorganisme yang muncul di sana. Nah, edema ini biasanya kita temukan pada larva yang dipelihara dalam kualitas air yang kurang bagus atau oksigen terlarutnya kurang rendah. Biasanya muncul edema. Yang terakhir, abnormalitas larva yang terakhir adalah kelainan rahang. Nah, ini biasanya terjadi karena mengalami starvation dan juga mortalitas tinggi. Ini karena kekurangan daripada nutrisi asam lemak esensial. Di antaranya adalah DHA, fosfolipid, ada vitamin A terutama, dan juga mineral misalnya. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, penyebab abnormalitas pada telur maupun larva ini sifatnya adalah multifaktorial. Di sana ada nutrisi buruk, ada juga kemudian suhu yang terlalu ekstrim, terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu bisa terjadi. Kualitas air yang buruk, nah, terutama kadar oksigen rendah, amonia tinggi, ya, pH ekstrim itu sangat menyebabkan itu terjadi karena akan mengganggu kerja enzim dan juga metabolisme. Ada kekurangan HUFA juga di sana, DHA dan EPA di antaranya, itu yang terjadi. Dan juga faktor stres dan juga faktor genetik. Jadi itu penyebab abnormalitas pada telur dan larva. Nah, sehingga dampaknya adalah menyebabkan terjadinya kematian yang tinggi pada fase larva, pertumbuhan lamban dan juga tidak seragam, tentu akan memunculkan kerugian pada aspek ekonomi, dan juga benih yang dihasilkan juga rendah, tidak bersaing, kualitasnya tidak mampu untuk mendongkrak penjualan. Selanjutnya kita mencoba melihat hubungan kualitas induk dengan kualitas larva, kualitas telur dan larva. Jadi kualitas induk dan juga kualitas induk sebagai faktor utama di dalam menentukan keberhasilan reproduksi ikan dan juga kualitas benih. Nah, di sana ada kemudian manajemen
Ya, manajemen induk, ada seleksi induk, ada kondisi induk, ya, conditioning induk, ada itu yang harus kita lihat secara lebih teliti. Jadi manajemen induk atau broodstock management ini adalah sistem pengelolaan induk yang secara menyeluruh meliputi seleksi induk, ya, pemberian nutrisi, pengelolaan kesehatan, dan juga pengaturan lingkungan pemeliharaan. Jadi ini yang menjadi kunci utama, Nah, seleksi induk itu kan menjadi tahapan penting untuk menentukan kualitas daripada reproduksi ikan. Jadi induk yang kita pilih harus kemudian induk yang pertumbuhannya cepat, bebas penyakit, gonadnya matang, kualitas genetiknya unggul. Nah, itu yang penting yang harus dipilih. Itu di sana. Nah, conditioning ini dia merupakan proses persiapan induk sebelum pemijahan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas daripada gamet dan sinkronisasi reproduksi. Nah, jadi bisa kita lakukan dengan meningkatkan kualitas telur dan juga sperma untuk menyamakan waktu kematangan gonad, jantan dan betina, serta meningkatkan tingkat fertilisasi. Jadi proses ini dapat kemudian dilakukan melalui pengaturan daripada nutrisi, suhu, fotoperiode, dan juga kualitas air, agar kemudian kondisi fisiologis ikan itu dia berada pada kondisi yang optimal sebelum melakukan pemijahan. Itu yang penting. Jadi ketika kualitas induknya bagus, maka kualitas telurnya akan bagus juga, maka kualitas larvanya juga akan bagus. Nah, berikutnya adalah teknologi peningkatan kualitas telur dan larva. Nah, kita tahu bahwasanya dalam aquaculture modern, berbagai teknologi itu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas telur dan larva guna mendukung kemudian produktivitas hatchery. Nah, beberapa pendekatan utama yang digunakan diantaranya adalah manipulasi nutrisi, ada pengelolaan lingkungan, ada penggunaan hormon, dan juga ada teknologi inkubasi. Kesemuanya ini tujuannya adalah untuk meningkatkan fertilisasi, daya tetas, kualitas larva, dan juga tingkat kelangsungan hidup daripada benih. Manipulasi nutrisi itu teknologi paling penting dalam peningkatan kualitas daripada reproduksi ikan. Nah, karena di sana pemberian nutrisi yang spesifik dengan harapan meningkatkan kualitas gamet, telur maupun larva, dengan menambahkan misalkan pakan induk itu kita tambahkan pakan induk atau larva, ya, kita tambahkan dengan apa? Kita tambahkan dengan HUFA, misalkan kita tambahkan vitamin E, ataukah kita tambahkan vitamin C, ataukah ditambahkan probiotik, ataukah kita tambahkan mineral. Nah, semuanya bisa kita lakukan.
di sana. Karena mulai dari HUFA, vitamin E, vitamin C, probiotik maupun mineral kan punya fungsi masing-masing. Jadi kita menambahkan itu untuk melakukan manipulasi nutrisi untuk memberikan peningkatan kualitas pada gamet, telur maupun larva yang akan dihasilkan. Nah, sedangkan pada pengelolaan lingkungan itu dapat kita lakukan dengan mengatur suhu, salinitas, fotoperiode, dan juga aerasi sebagai komponen utama dalam manajemen lingkungan. Nah, dengan tugasnya masing-masing ya, suhu itu seperti apa, salinitas, fotoperiode maupun pada proses aerasi. Nah, itu dapat teman-teman baca. Sementara itu pada penggunaan hormon ini seperti penggunaan Ovaprim, HCG atau GnRH analog untuk sinkronisasi reproduksi, untuk induksi pemijahan dan juga peningkatan ovulasi. Karena hormon ini bekerja untuk merangsang gonadotropin, merangsang pelepasan gonadotropin. Nah, karena gonadotropin ini dia berfungsi dalam mengatur pematangan gonad dan juga pelepasan daripada gamet. Nah, pada teknologi inkubasi, ini meliputi kontrol terhadap kualitas air, ada sistem sirkulasi, ada disinfeksi telur dan juga pengendalian jamur. Nah, ini kita lakukan agar menjaga parameter lingkungan tetap stabil. Parameter lingkungan seperti apa? Seperti suhu, pH, oksigen terlarut, dan juga kadar amonia. Itu yang penting. Nah, lebih lanjut di dalam pengendalian penyakit pada telur dan larva. Nah, pengendalian penyakit pada telur dan larva ini menjadi cukup serius karena tadi ya, larva itu kan tahap awal yang sangat rentan terhadap infeksi patogen. Karena ada perubahan kualitas air, maka patogennya gampang menyerang. Gampang menyerang di sana. Maka yang paling umum itu jamur dan juga bakteri. Jadi ini harus dikendalikan. Penyakit jamur ini penyakit yang tantangan, yang masalah utama pada inkubasi telur. Jamurnya biasanya dia menyerang pada permukaan telur. Biasanya adalah Saprolegnia sp. Nah, Saprolegnia dia menempel pada telur yang mati ataupun pada telur yang lemah. Nah, ketika telur yang mati dan lemah ini tidak kita singkirkan, maka akan menyerang pada telur yang sehat yang ada di sekitarnya. Nah, kalau telur itu terinfeksi oleh Saprolegnia, maka akan mengganggu pertukaran oksigen melalui lapisan kulit telur yang namanya chorion, sehingga embrio atau telur itu mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen dan pada akhirnya mati. Kenapa? Karena proses penyebarannya ini sangat cepat ketika kondisi airnya itu jelek. Kandungan bahan
organiknya tinggi maupun sirkulasi airnya kurang bagus. Nah, itu senang ini Saprolegnia itu tinggal di sana. Pencegahannya tentu saja dengan sanitasi, dengan penggunaan methylene blue dan juga manajemen kualitas air. Nah, selain jamur, ada juga penyakit bakteri pada awal larva ini. Biasanya adalah bakteri-bakteri oportunistik seperti Aeromonas, ada Pseudomonas dan juga ada Vibrio. Nah, mereka ini biasanya menyerang telur maupun larva ketika kondisi lingkungannya itu tidak optimal. Nah, biasanya pada pencernaan. Nah, kalau larva itu pada pencernaan, kalau bakteri itu pada permukaan telur. Nah, itu yang sering terjadi. Biasanya infeksi daripada bakteri ini di tingkat larva ini dikarenakan pasti kualitas air yang buruk, akumulasi daripada amonia, tingkat kepadatan tinggi, serta bahan organik yang tinggi dalam media pemeliharaan. Nah, karena sistem imun larva itu belum berkembang secara sempurna, maka kemampuan larva dalam bertahan terhadap patogen juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, maka pengendalian penyakit bakteri itu titik tekannya adalah pada pencegahan, lebih pada pencegahan, bukan pada pengobatan. Jadi harus lebih banyak mencegah. Pencegahannya adalah menjaga kualitas air optimal. Kepadatan larva itu harus disesuaikan dengan kapasitas bak kita. Pemberian pakan dengan kualitas yang bagus dan juga tidak berlebihan, jangan sampai banyak sisa yang menumpuk di dasar. Juga penggunaan probiotik untuk meningkatkan imunitas larva. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah biosecurity dari hatchery. Nah, biosecurity ini sebagai bentuk pendekatan manajemen kesehatan dengan tujuan mencegah masuk dan menyebarnya patogen di fasilitas pembenihan. Nah, dengan langkah-langkah diantaranya adalah disinfektan alat, filtrasi air, karantina induk, dan juga pengawasan kesehatan yang kontinu, monitoring secara rutin. Nah, dari ini maka kita dapat melihat secara umum bahwa secara umum untuk parameter keberhasilan pemijahan itu tadi sudah sempat kita singgung. Di sana ada derajat pembuahan, ya, ada derajat pembuahan atau fertilization rate, ada derajat penetasan atau hatching rate, ada tingkat kelangsungan hidup SR, ada deformitas larva, ada ukuran larva, ada kepadatan larva, kualitas air, suhu, DO, dan pH air. Nah, ini yang menjadi parameter keberhasilan daripada pembenihan. Dapat kita lihat seperti itu. Nah, selanjutnya pada studi kasus yang diangkat adalah sebuah hatchery ikan nila mengalami masalah, yaitu
fertilitasi rendah, daya tetas rendah, dan juga banyaknya larva yang abnormal. Nah, ketika kita menganalisis, maka kita dapatkan 5 kemungkinan. Kemungkinan penyebabnya yang pertama adalah nutrisi induk kurang, terutama HUFA-nya. Kemungkinan kedua yang muncul adalah kualitas spermanya rendah. Kemungkinan ketiga adalah suhu inkubasinya kurang stabil. Kemungkinan keempat, induknya stres. Kemungkinan kelima adalah infeksi jamur. Dari kelima kemungkinan ini kita carikan solusinya. Kalau nutrisinya kurang, nutrisi induknya kurang, terutama asam lemak esensial, maka perlu adanya perbaikan kualitas pakan. Jadi perlu ditambahkan HUFA, protein, vitamin, mineral, perlu ditambahkan untuk pakan larva. Kalau suhunya, ketika pakan larvanya ini sudah bagus, maka otomatis kualitas spermanya juga akan bagus. Kalau suhu inkubasinya tidak stabil, maka kita perlu menggunakan stabilisasi suhu. Bisa kita gunakan heater ya, untuk meningkatkan suhu. Pengelolaan kualitas air penting untuk menjaga DO pH agar ikan itu tidak stres induknya. Bisa juga kita gunakan antifungsi, yaitu merendam telur dengan methylene blue ataupun larutan garam untuk dosis yang digunakan untuk mencegah jamur. Bisa kita gunakan seperti itu ya, untuk mencegah di sana. Yang terakhir, ini secara keseluruhan dari secara keseluruhan materi ini, teman-teman dapat memahami bahwa kualitas telur dan larva itu sebagai faktor utama keberhasilan pembenihan ikan. Terus juga kualitas telur itu dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor fisiologi maupun nutrisi dan lingkungan. Ketika telur berkualitas tinggi, maka dapat menghasilkan larva yang sehat dan tahan stres. Nutrisi induk memegang peranan penting dalam pembentukan telur. Penilaian kualitas larva dapat dilakukan secara morfologi, fisiologi, dan juga biokimia. Pengelolaan induk dan juga lingkungan hatchery sangat menentukan keberhasilan daripada produksi benih, dan juga teknologi modern digunakan untuk meningkatkan kualitas telur dan larva. Sementara faktor yang mempengaruhi kualitas telur, ada faktor genetik, ada faktor fisiologis, ada faktor nutrisi, dan juga ada faktor lingkungan. Di sana. Kemudian itu teman-teman yang bisa kita lakukan, kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Monggo teman-teman mencari literatur yang lain untuk memperkaya bahasan teman-teman, pemahaman teman-teman terkait dengan kualitas telur dan larva ini. Terima kasih. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.